Guru kita juga sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum, Saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ini. Alhamdulillah, bidu'aikum. Masya Allah. Baik, Ustaz ya, kita akan membahas sebuah tema baca gitu, waliul ladzina amanu gitu ya. Bahwa Allah itu adalah jadi wali. Tapi ternyata wali itu pun jika disematkan kepada orang gitu ya. Bisa bahwa eh, kata Islam maula itu kan juga berawal dari wali itu saja. Ya, Maula, kemudian ada nama-namanya Maulana gitu kan. Itu sesungguhnya adalah serapan kata atau derifikasi dari yang disebut dengan kata al-wali. Baik, ya. tafadhol masyaallah Ustaz. Baik, syukran. Jadi, Jazakumullahu khair. Ta'ala fi kulli hayatikum insyaallah. ya, Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kawan penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, kerabat, sahabat, dan seluruh pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Teriring doa seluruh pembina, pengurus, dan para muhibbin, donatur, dan seluruh jamaah yang ada di WhatsApp group maupun yang ikut online rajin maupun yang aktif atau yang sering nonton YouTube-nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan hidayah, inayah, iradah, qudrah, iradahnya sehingga kita bisa mendapatkan maunahnya untuk bisa istiqomah dalam menjalankan Islam kita sampai kita menjemput husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita sekeluarga dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi disclaimer-nya adalah tidak ada yang lebih mengerti tentang sifat Allah kecuali Allah sendiri dan tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai kepada Al-Asma'ul Husna yang ke-78. Allah Al-Wali, Allah yang maha merintah, Allah yang maha melindungi, sebaik-baik wali. Maka kalau kita lihat di dalam surat Ar-Ra'd ayat 13, ayat 11, saya seringkali meminta kita untuk merenungi ayat ini untuk kemudian kita bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang Allah selalu mengurus kita dengan malaikat yang diberikan depan dan belakang dan bergantian mengurus urusan kita. Jadi di situ Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia mau merubah keadaannya sendiri. Dan jika Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain dia. Ini kan bagian yang kemudian harus kita pahami sebagai betapa maha kuasanya Allah SWT memerintah para malaikat itu untuk mengurus kita. Sedangkan kita yang butuh Allah, Allah tidak butuh kepada kita. Ini yang membuat pemahaman yang harus kita sempurnakan adalah bagian yang setiap kita
merasa bahwa kita adalah hamba yang selalu senantiasa dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Wali adalah satu nama di dalam Asmaul Husna yang kemudian diambil dari kata waw, lam, dan ya. Ya, artinya dekat. Kemudian berkembang menjadi pendukung, pembela, pelindung, ya, dan yang bermakna semua dengan kedekatan. Maka makna al-wali adalah mencintai. Artinya dengan adanya rasa cinta, maka pasti akan lahir pembelaan kepada apa yang dicintai. Dan pembelaan ini bukan pembelaan sekedarnya, tetapi pembelaan yang penuh dan bahkan bisa total, habis-habisan. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mencintai makhluk yang diciptakannya, di antara makhluk ada kedudukan yang sangat tinggi dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu walinya orang yang beriman. Tadi disampaikan oleh Ustaz Khalis bahwa Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu walinya orang yang beriman. Dan ciri kasih sayang Allah yang terbesar adalah dibimbingnya manusia pindah dulu mati ila nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya. Tadinya nggak ngaji, sekarang ngaji. Tadinya nggak paham, sekarang paham. Tadinya nggak ngikutin sunnah, sekarang ngikutin sunnah. Tadinya nggak baca Al-Quran sesuai tajwid, sekarang pakai tajwid. Tadinya eh, nggak tahu makharijul huruf yang mana yang lebih tepat, sekarang sudah tahu, dan seterusnya. Ya, tadinya nggak tahu doa ini buat apa, doa itu buat apa, mungkin menempatkannya dan seterusnya. Sekarang jadi makin tahu. Nah, ini yang kemudian membuat kita kalau ingin aman dari apa yang Allah SWT hadirkan, maka jadilah orang yang disayang Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah akan menciptakan juga sesuatu yang mengancam dan berbahaya itu supaya kita bisa dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Intinya setiap rancangan dari semua kejadian ini supaya kita senantiasa berlindung kepada Allah, dan kegigihan berlindung ini yang menjadikan diri kita bisa dekat dengan Allah Al-Wali. Kedekatan, pertolongan, perlindungan Allah bisa dengan mudah kita dapatkan. Salah satunya dengan melindungi dan menolong makhluk Allah yang lain. Pertolongan di sini tidak harus identik dengan perilaku fisik ya. Kita bisa menolong dengan doa, dengan perhatian yang tulus. Mudah-mudahan dengan melakukan hal yang seperti ini, jiwa kita keluar dari perilaku eh, tidak sopan. Sehingga kita muncul kesantunan, kasih sayang, menghargai, saling tolong-menolong. Maka ketika asma Allah Al-Wali ini wajib tertanam dalam jiwa setiap kita, maka untuk menanamkannya ini butuh kepada terus peningkatan kapasitas diri supaya kita bisa menjadi jalan perlindungan dan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang. Mungkin banyak di antara kita yang merasa bahwa lah saya aja masih lemah ngurusin diri sendiri, gimana mau bantu orang. Nah, itu bagian yang kemudian kalau tidak ada Allah Al-Wali, maka kita tidak akan sanggup memberikan perlindungan atau bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Ketika seorang ibu bagi anak-anaknya, betapa hebat perlindungan yang diberikan kepada anaknya. Meskipun mereka harus memikul aneka kesulitan dan kesakitan. Seorang ibu harus mengalami yang namanya hamil, ngidam, kurang nafsu makan, begitu nyium yang aneh-aneh, muntah, ya, merasa sakit, lemah, ya, hormonnya berubah, dan semakin bertambah lemah ketika janinnya makin besar, kelemahan makin bertambah. Apalagi ketika melahirkan, rasa sakitnya Masya Allah, luar biasa. Dan keadaan yang antara hidup dan mati. Maka pantas ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan satu predikat syahid kepada wanita yang mati dalam nifas. Bahkan setelah lahir dia harus menyusui selama 2 tahun, merawat, membesarkan dengan segala suka dukanya. Jadi ketika orang tua perempuan kita itu memberikan seluruh
jiwa raganya untuk kita, menjaga keselamatan kita. Dia menjaga kita agar senantiasa tetap hidup ketika kita kejang, ketika kita panas, ketika kita rewel, ketika kita melakukan semua perbuatan yang menyebalkan, menjengkelkan hati, tidak membuat beliau cukup istirahat dan seterusnya. Maka kemudian apa balasan kita kepadanya? Apakah kita kemudian merubah diri menjadi lebih soleh, lebih solehah untuk menyelamatkan orang tua kita? Karena begitu pula seorang ayah, walaupun perjuangannya mungkin tidak seberat ibu, tapi apa yang dilakukannya sangat sulit untuk dibalas. Apalagi dengan balasan yang setimpal untuk diikuti atau dibalas oleh anak-anaknya. Betapa dia banting tulang, peras keringat, bersusah payah, bahkan rela nanggung malu dan rasa sakit asalkan anaknya bisa lahir ke dunia dengan selamat, bisa makan, bisa berpakaian, bisa sekolah, dan bisa hidup layak sebagaimana manusia yang lain. Maka ketika sosok orang tua ibu dan ayah adalah sosok yang lekat dengan perlindungan yang nyaris tiada bertepi, maka apa yang diberikan kepada anaknya adalah mereka layak mendapatkan ganjaran berupa derajat yang tinggi di sisi Rabbnya. Apabila mampu menyerap semua keutamaan ini, kita akan merasakan kerinduan untuk bisa memberikan pertolongan kepada siapapun. Maka saudara, siapapun yang mampu mendistribusikan kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang yang layak menjadi cita-cita dan harapan kita dimanapun kita berada. Bukankah sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain, kata Rasulullah SAW. Itu kunci pembuka kecintaan Allah. Maka belajarlah kepada cahaya matahari yang menerangi tanpa minta balas budi. Maka dalam meneladani asma Allah Al-Bali ini, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah terus memperbaiki akhlak. Nah, kalau semua sudah tertanam dalam diri, pintu pertolongan dan perlindungan Allah ini akan semakin dekat insya Allah. Maka yang harus kita tanamkan dalam semangat kita dalam menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai al-wali, maka tidak boleh mencari perlindungan selain perlindungan dari Allah. Jadi kalau kita punya kebutuhan, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Maka Allah Azza wa Jalla bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan perlindungan sehingga tidak ada perlindungan yang terbaik selain perlindungan diberikan dari Allah. Manusia yang bertekad menjadi wali selain dituntut untuk meneladani Allah dalam memberikan perlindungan sesuai kemampuan dirinya, dia dituntut untuk tidak mencari perlindungan kepada selain Allah. Dia pun dituntut untuk tidak mencari perlindungan kepada selainnya. Dan tidak ada yang paling baik, paling kuat, dan paling menyeluruh dalam memberikan perlindungan selain dia. Mari kita buka surat yang ke-29, surah Al-Ankabut. Ayatnya yang ke-11. Ada yang berkenan untuk baca? Monggo silahkan. Siap, Bude. Enggak deh. Al-Ankabut ayat 11. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman. Dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. barakallahu fiik. Jadi kalau kita baca 41-nya boleh teh? Al-Ankabut juga ya, Bude. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. insya Allah. Barakallahu fiik. Jadi, di antara kunci datangnya pertolongan Allah itu adalah kita senantiasa mentautkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam setiap apapun yang kita mintakan kepada Allah,
merendahkan diri. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk senantiasa jadikan perbendaharaan surga itu yang kemudian Rasulullah SAW meminta kita untuk senantiasa menanamkan hawkalah. Apa hawkalah? La haula wa la quwata illa billah. Maka tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Sehingga kita tidak mentang-mentang, sehingga kita tidak akan merasa bahwa kitalah yang jago, bahwa kitalah yang hebat, kitalah yang luar biasa dan seterusnya. Tetapi kita justru menghadirkan bahwa ya kalau bukan karena Allah nggak mungkin lah bisa seperti ini. Dan itu bagian yang kemudian kita sangat menjadi faham bahwa Nabi Sulaiman yang dengan mujizat yang banyak, beliau bahkan ketika diberitahu kamu bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, beliau hanya jawab dengan hada min fadli rabbi. Ini semua dari kemuliaan-kemuliaan yang datang dari Allah tabaraka wa taala. Maka penting buat kita pahami yaitu dan harus diyakini juga bahwa doa ini doa yang disukai oleh Allah tabaraka wa taala. Doa ini menandakan bahwa kita rendahan. Maka Allah lah yang paling tinggi. Sehingga ketiadaan daya dan upaya kita boleh kita serahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa kita ini tidak punya daya upaya. Bahwa selain Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita, punya daya, sehingga kita bisa berupaya. Seseorang bisa kreatif karena apa? Karena Allah tabaraka wa taala memberikannya ide-ide. Padahal kalau bicara dulunya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia pahami, apa yang dia pelajari. Maka penting bagi kita membaca apa saja yang sekiranya bisa kita gunakan di masa datang. Gitu. Sehingga membuat kita menjadi mudah kemudian Allah mengambil file dari memori kita kemudian dimunculkan pada saat Allah tahu kita membutuhkan itu. Jadi ketika kita punya literatur yang cukup padat di kepala kita, maka ini bagian yang kemudian sangat luar biasa. Allah SWT bisa menyimpan data ribuan, kalau di komputer itu mungkin nggak tahu berapa tera di kepala kita ini. Sehingga kita kalau makin banyak baca, makin banyak paham, makin banyak tahu, makin banyak solusi, sehingga kita bisa memanfaatkan apapun yang kemudian terjadi pada setiap orang, kita bisa membantunya. Dan sejujurnya, semakin kita yakin bahwa tubuh kita ini seperti karung yang tidak punya arti, kecuali Allah memberikan taufik dan hidayahnya, jantung kita berdetak hanya karena pertolongan Allah. Darah kita mengalir karena kemurahan Allah. Otak kita bisa berpikir hanya karena karunia Allah. Kita bisa melangkah, kita bisa berkreasi, berinovasi. Semua adalah karunia-Nya. Allah yang maha memberikan itu semua kepada kita. Maka benar kita harus punya niat yang tulus. Benar kita harus punya ikhtiar yang sempurna. Tetapi la haula wala quwata ini membuat kita tidak mudah putus asa. Tidak mudah patah arang. Dan selalu bisa segera bangkit setelah jatuh terpuruk. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah adalah penguasa segala yang ada. Allah adalah maha menolong siapapun yang berserah diri kepadanya. Maka selalu senantiasa mulai dari kita sendiri, bukan justru dari Allah. Maksudnya dari Allah gimana? Tunggu ditegur, baru kita nyadar. Tunggu dikasih musibah, baru kita ngeh. Ya. Maka ketika kita sudah memulai dengan sesuatu yang sifatnya preventif, sesuatu yang sifatnya pencegahan, maka insya Allah kita akan menjadi lebih berhati-hati atau memahami secara situasional bahwa ada desain Allah di luar kemampuan kita. Maka salah satu istilah yang paling saya suka adalah plan the worst. Plan the worst ini merencanakan yang terburuk. Jadi di jalanan kalau misalnya
pasti ada kecelakaan, maka bisa kita cegah dengan berdoa. Jadi kalau kemudian kita mintakan kepada Allah ingin begini dan seterusnya, maka yang perlu dihadirkan adalah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah akan menjaga kita. Jadi begitu kita tahu bahwa mampu meraih kekuasaan atau keberhasilan atau kesuksesan, maka kalimat la haula wala quwata illa billah ini akan membuat kita tidak mudah terjerumus kepada kesombongan. Karena apalah yang kita bisa kerjakan kecuali Allah kehendaki. Afwan. Sebesar apapun kesuksesan yang bisa kita raih, kita senantiasa meyakini bahwa semuanya adalah karunia Allah dan semua hakikatnya adalah titipan dari Allah. Maka doa la haula wala quwata illa billah ini bisa membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati, kesombongan, ujub, riya, takabur dan seterusnya. Yang membuat tauhid kita makin lurus dan mantap sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan syirik, yaitu mempertuhankan sesuatu selain Allah. Baik itu sifatnya harta, kekayaan, jabatan, pikiran, ide, kreativitas, dan seterusnya. Maka berserah diri kepada Allah ini bukan berarti hidup pasrah pada keadaan tanpa ikhtiar, tapi akan terus berserah diri adalah menyerahkan apapun hasil dari ikhtiar kita kepada Allah dalam hal apapun. Karena ikhtiar adalah sebuah bentuk kewajiban dan amal soleh kita. Adapun yang Allah takdirkan atas diri kita adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW atau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh akan Allah berikan kepada kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Ya. Maka mari kita memperkaya hati dan lisan kita bahwa la haula wala quwata illa billah ini menjadi agar setiap langkah dan perbuatan kita senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah Al-Wali. Maka seseorang diberikan amanah kepemimpinan misalnya, dalam level apapun, selayaknya menjadikan asma Allah Al-Wali ini sebagai sumber motivasi dalam kehidupannya. Penuntun setiap gerak langkahnya dan pemandu dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang pemimpin. Ketika Rasulullah SAW misalnya contoh, jauh sebelum diangkat dari seorang Rasul, bahkan ketika masih sangat belia, beliau sudah sangat dikenal di tengah masyarakat sebagai Al-Amin. Artinya orang yang amanah, layak dipercaya dan bertanggung jawab. Maka hadirnya gelar dari masyarakat Quraisy ini disebabkan karena kejujuran dan sikap tanggung jawab yang beliau miliki. Dan ini yang menjadi alasan bagi kaum Quraisy untuk menjadikannya sebagai penengah dalam perselisihan yang mereka lakukan, terutama pada saat pemindahan Hajar Aswad. Ya, mengagumkan sekali. Mereka beberapa kabilah itu berebut untuk bisa meletakkan Hajar Aswad di tempatnya ketika pemugaran. Maka di antara mereka akhirnya ada yang menyatakan bahwa daripada kita berantem 6 kabilah ini, kita lihat siapa yang keluar dari pintu Babus Salam. Ya. Kalau Bapak Ibu umrah, itu Babus Salam itu adanya kalau kita sedang sa'i, ya, berangkat pertama dari Bukit Sofa menuju Marwah, itu kira-kira 2/3 perjalanan. Yang kalau kita lihat jendelanya itu langsung ke Maulid Nabi, tempat lahir Rasulullah SAW. Maka ketika afwan afwan jadi ketika siapapun jadi pemimpin harus mempertanyakan diri sendiri, apakah saya dipercaya atau tidak oleh orang yang saya pimpin, itu saya dipercaya atau enggak. Itu menjadi bagian yang penting. Maka pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang menjadi kuburan bagi aib orang lain, bukan yang sering membeberkan kekurangan orang yang dipimpinnya. Atasan yang baik adalah atasan yang tidak gemar membuka kekurangan karyawan, kecuali hanya untuk appraisal, ya, untuk peningkatan
kualitas kinerja. Dan pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang setiap kali mengucapkan janji, dia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi. Sekuat tenaga dia menjaga harta kekayaan yang dititipkan di bawah kepemimpinannya. Sekuat tenaga dia jauhi bujukan untuk korupsi dan manipulasi. Dan setiap amanah yang diberikan kepada kita harus benar-benar diperhitungkan apakah kita mampu mempertanggungjawabkannya atau tidak. Bahkan setiap pejabat tentu mengucapkan sumpah sebelum mengawali tugasnya. Menyebut sumpah ini sudah merupakan janji, apalagi menyebut demi Allah. Maka memenuhinya adalah sebuah kewajiban, sedangkan mengkhianatinya adalah sebuah pengingkaran. Maka orang yang diamanahi atau diberikan jabatan, kemudian dia malah mengkhianatinya, maka semuanya pasti akan menjadi jalan kehinaan untuk dirinya. Semakin tinggi jabatan jika terjatuh karena tidak amanah, maka bantingannya akan semakin meremukkan. Maka jangan rakus pada kekuasaan dan jabatan. Tapi apabila jabatan sudah di tangan, maka bersungguh-sungguhlah untuk menunaikannya, sehingga jabatan itu menjadi ladang amal yang soleh bagi kita. Pemimpin yang amanah akan bertanggung jawab terhadap setiap perkara sekecil apapun. Setiap ucapan dia upayakan mengandung kebenaran dan kebaikan. Dia tidak akan meremehkan waktu, walau sedetik pun. Baginya telat 1 detik, 1 menit, 1 jam, semuanya sama, yaitu telat. Dan kepemimpinan diawali dengan amanah terhadap hal-hal kecil ini, Rasulullah SAW senantiasa menyampaikan kepada kita bahwa ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya, dan seorang imam adalah pemimpin bagi masyarakat yang akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan seorang suami adalah pemimpin bagi keluarga dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Seorang istri pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab terhadap mereka. Maka seorang pembantu adalah pemimpin juga bagi harta tuannya, dan dia bertanggung jawab terhadapnya. Kalau misalnya ada di antara kita supir, maka dia bertanggung jawab juga dengan apa yang terjadi pada kendaraan majikannya. Dan setiap orang adalah pemimpin, dan tiap kalian mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka calon penghuni surga semuanya, Bapak Ibu, dengan meneladani asma Allah Al-Wali ini, kita terpacu untuk menjadi sosok yang amanah, yang terpercaya dan bertanggung jawab. Baik bagi diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat. Dan dikisahkan datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW, Arab gunung ya, untuk meminta sesuatu. Beliau memberi apa yang dimintanya sambil bertanya, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Nah, maka orang tersebut menjawab, tidak, engkau tidak berbuat baik. Maka mendengarkan jawaban ini, para sahabat segera bangkit hendak memukul orang itu. Tapi Rasulullah SAW mencegahnya. Beliau berdiri kemudian masuk ke dalam rumah, lalu memberikan tambahan kepada orang Badui itu. Tersebut bertanya, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Maka Badui ini menjawab, ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikanmu, engkau sekeluarga. Maka Rasulullah SAW menjawab, tadi engkau telah mengucapkan kata-kata yang membuat para sahabatku merasa tersinggung. Jika engkau mau, ucapkanlah kembali apa yang kau katakan kepadaku sekarang di hadapan para sahabatku, agar kejengkelan mereka pada dirimu sendiri lenyap daripada dada mereka. Maka keesokan harinya orang Badui datang lagi ya, kepada para sahabat Rasulullah SAW bersabda, orang ini kemarin berkata sebagaimana telah kalian dengar, kemudian kuberikan kepadanya, dan sekarang dia merasa puas. Bukankah demikian wahai hamba Allah? Dia menjawab, iya benar. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda sekeluarga. Setelah itu Rasulullah SAW mengucapkan sebuah tamsil, ya, pemisalan. Aku dan dia ibarat seseorang yang punya seekor unta yang lepas. Banyak orang mengejarnya, tetapi semakin dikejar unta itu semakin jauh.
Pemilik unta ini kemudian berteriak kepada orang-orang yang membantu mengejar untanya, biarkan saja untaku itu. Aku bisa menjinakkannya karena aku lebih mengenalnya daripada kalian. Maka dia kemudian mendekati untanya, diambil dari rumputan dari tanah, diacung-acungkan sehingga unta itu kembali dan unta ini suruh berjongkok, maka lalu dia duduk di atas punggungnya. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, jika kemarin kalian kubiarkan bertindak terhadap orang itu karena dia mengucapkan perkataan yang tidak enak didengar, lantas dia kalian bunuh, tentu dia akan masuk neraka dengan kesesatannya. Insya Allah. Inilah profil seorang pemimpin yang sejati. Dia hadir bukan untuk menjadi beban, tapi justru meringankan beban. Dan dia hadir bukan untuk memaksakan kehendak, tetapi mau mengabarkan kebenaran dan membimbing orang yang dipimpinnya menuju kepada jalan keselamatan. Dan dia hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi dan memberikan kabar gembira. Maka beliau hadir di tengah manusia dengan membawa segudang kesabaran dan kebijaksanaan. Dengan kesabaran dan kasih sayangnya, manusia pun jatuh hati kepadanya. Ada begitu banyak orang kafir yang memeluk Islam karena melihat kemuliaan akhlak beliau. Banyak hadis palsu yang dinisbatkan atas beliau ngasih makan orang buta di tengah pasar, membawakan makanan untuk nenek Yahudi dan seterusnya, tapi hadisnya palsu. Banyak juga pertumpahan darah dan pertengkaran yang bisa dihindari karena sikap bijak beliau. Sebagai seorang pemimpin umat, beliau sangat sabar, tidak cepat marah, dan ketenangannya menghadapi berbagai macam karakter manusia bisa membuat kita menjadi mengagumi beliau. Sabar banget. Dari kalangan manusia terdapat orang yang tidak cepat marah dan cepat kembali tenang. Ada yang tidak cepat marah dan tidak cepat kembali tenang, masing-masing berlainan. Ada juga di antara mereka tidak cepat kembali tenang dan cepat marah. Yang terbaik di antara mereka adalah yang tidak cepat marah dan cepat kembali tenang. Dan yang terburuk di antara mereka adalah yang cepat marah dan tidak cepat kembali tenang. Begitu sabda beliau tentang karakter yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka diriwayatkan pula dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian diberitahu tentang sesuatu yang Allah gunakan untuk memperkokoh bangunan dan meninggikan derajat? Maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah. Maka beliau alaihissalam menjelaskan, hendaknya engkau sabar menghadapi gangguan orang bodoh, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang tidak mau memberi kepadamu, dan tidak memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskannya denganmu. Jadi bagaimana meneladani Al-Wali ini? Ada beberapa tips. Yang pertama, Allah Al-Wali ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan perlindungan, sehingga tidak ada perlindungan yang lebih baik daripada perlindungan Allah. Yang kedua, berusaha meneladani Allah dengan memberikan perlindungan kepada orang yang layak kita lindungi. Orang-orang lemah di sekitar kita bantu. Apa yang mereka butuhkan dari kita, sebisa mungkin kita bantu. Bahkan termasuk yang dalam tanggungan keluarga. Kemudian, tidak mencari perlindungan selain perlindungannya. Dan kita harus punya keinginan untuk membangun peradaban dalam konteks membimbing masyarakat agar melakukan hal yang sesuai dengan tugas dan kemampuan mereka. Diubah kalau perlu nasibnya. Sehingga diberikan ikhtiar-ikhtiar tertentu untuk mereka bisa lebih baik. Dan mengalihkan dari keburukan kepada kebaikan dan juga memberikan perhatian kepada sisi dalam manusianya. Karena keimanan dan ketakwaan ini adalah bagian yang tidak hanya boleh dimiliki orang yang berpengetahuan dengan tekad yang baik, maka harus diawali dengan diri sendiri. Nah, seorang pemimpin juga wajib memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada orang yang dipimpinnya. Tidak mencurigai dan memata-matai. Tidak boleh tajassus, cari kesalahan. Ya. Berusaha merendahkan diri di hadapannya agar dia berkenan melindungi kita dengan perlindungannya. Menjaga kita dengan penjagaannya dan mengkhususkan kita dengan pertolongannya. Berusaha melindungi diri dari kefasikan, kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan, dan aneka perbuatan yang tidak berguna. Termasuk melindungi harta kita dari yang haram. Nah, ada doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ini dari Barra bin Azib. Bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jika engkau hendak menuju tempat tidurmu, berwudulah seperti kamu berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah menghadap sebelah kananmu. Lalu bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik.
wa fawattu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manjamik minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu nanti insya Allah kita akan kopas. Ya. Ya. Kalau kamu malam itu meninggal dunia setelah baca itu, kata Rasulullah SAW, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan di atas fitrah. Jadikanlah bacaan tersebut sebagai akhir dari apa yang kamu ucapkan. Jadi perlu kita tambah lagi perbendaharaan doa tidur kita. Bukan hanya bismika Allahumma amutu wa ahya. Bukan hanya 3 kul kita tiupkan kemudian kita sapukan ke seluruh tubuh. Bukan hanya 2 ayat terakhir Al-Baqarah dengan ayat kursi. Bukan hanya yang selama ini kita baca. Ya. Jadi barang siapa yang cepat, yang waktu keluar dari rumahnya membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah mendapat petunjuk, engkau telah dijamin, engkau terpelihara, dan engkau dijauhkan dari setan. Masya Allah. Mudah-mudahan pembahasan atau pembacaan karakter Al-Wali ini menjadi bagian yang setiap kita menjadi lebih memahami bahwa kita butuh kepada Allah Sang Pelindung, kita butuh kepada Allah Sang Maha Memerintah, sehingga terus menerus kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis supaya kita bisa berbagi rahmat, dan silakan kalau sedekah yang ada di sebelah saya ini bisa di-scan, maka insya Allah manfaatnya akan lebih maslahat buat banyak hal. Ya, detailnya bisa dilihat di WA Group bahwa apa yang akan kita share tidak hanya HAI, tetapi kepada rumah Quran, rumah tahfiz, kepada pesantren, dan seterusnya. Saya kembalikan ke Ustadz Khalis. Tafadhol Mas Quraish. Baik, alhamdulillah. Bismillah. Sahabatku yang berdoa Allah, kita sudah menyimak bagaimana kita memahami Al-Wali dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, bahwa kita hanya berlindung, hanya mohon kepada Allah pelindungannya, penjagaannya gitu ya. Dan ini ada doa yang di share ya, Ustaz ya. Itu perkembangan grup, dan alhamdulillah sudah beberapa hari ini juga ada alarm tahajud ya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang menggerakkan gerakan ini juga Allah terus menjadi amal jariah untuk kita semua gitu ya. Ya Rab. Dan amin Allahumma amin. Dan tentu tadi bagaimana udah sampaikan, mari kita di penghujung Rajab ini juga untuk memanfaatkan harta kita untuk kebaikan. Dan alhamdulillah kita sudah mentransfer juga ada ke yayasan yang memang bergerak dalam untuk membantu anak-anak keluarga di Gaza ya, dan lewat yayasan Hai Human Humanity ya, yang jelas bergerak di bidang itu. Kita titipkan harta yang Bapak Ibu amanahkan kepada kami untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan juga ada alokasi untuk pesantren tahfidz, rumah tahfidznya Tunggurus Parman, dan juga di pesantrennya Babe Haikal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan harta yang kita sedekahkan itu menjadi harta yang terus menjadi penghalang dari api neraka ya. Karena memang Ya Rab. sebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, bahkan walau bisyikit tamar ya, walaupun hanya dengan sepotong Biji kurma. satu kurma itu aja, itu kata Rasulullah, jadikanlah itu sebagai wasilah atau penghalang dari api neraka. Baik jemaah yang Allah, kita siapkan pertanyaannya, atau mungkin juga ingin berbagi tentang hikmah yang kita rasakan dengan memahami Asmaul Husna ini. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, mari kita simak informasi komersial berikut ini. Himalayan Salt berasal dari batu gunung yang hanya asin tanpa mineral lain selain NaCl.
Zamira Salt diproduksi dari garam laut yang diuji secara klinis dan memiliki hasil laboratorium. Kekayaan mineralnya sempurna. Di pagi hari matahari bersinar, ku hirup aroma manis yang segar. Oh Nuna Premium Palm Sugar, rindu rasa pahit tak tersisa. Di setiap teh, kopi dan sarapan. So, beli dulu. Oh Nuna manis, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat, Remember Kids kembali hadir dengan desain yang beragam. Tentunya tetap nyaman, simple, dan trendy. Dengan bahan katun combat 30S, sangat nyaman dipakai si kecil, baik untuk berpergian maupun bermain seharian. Yang berminat silahkan chat admin ya, ada harga khusus untuk pembelian minimal 3 pieces. PMP 812 dibuat dengan bahan-bahan segar pilihan, dilengkapi dengan kuah cuko khas Palembang, sungguh menambah kekayaan rasanya. Segera diorder, dijamin ketagihan. Tampil cantik dan tetap syar'i dengan brand Rayhan. Dibuat dari bahan ceruti baby doll, sangat nyaman dipakai sehari-hari dan membuat kesan elegan. Desainnya original dan anggun. Segera order dan pilih warna kesukaanmu. Dapur Sundari Muarakuang menyediakan bermacam kuliner khas Palembang di kota Bandung. Tersedia juga paket pelajar, cuma goceng loh. Paketan vakum juga melimpah, cocok deh buat yang mau jualan lagi. Aneka produk bisa dicek di website Tokopedia dan lainnya, hanya di PMP Palembang 7 Saudara. Alhamdulillah. Baik, Allah, alhamdulillah, syukurlah. Silakan untuk bertanya dan juga mungkin bisa sharing tentang bagaimana kita memahami Al-Wali ini, karena ini menjadi satu penguat untuk kita bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa menjaga kita kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala ya. Dan tadi doa yang menarik ya Ustaz ya, ketika tidur ada tambahan doa yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika meninggal pun sudah dalam keadaan husnul khatimah tentunya ya Ustaz ya. Ini peristiwa sangat penting karena tidur adalah sebuah kematian sesungguhnya ya. Makanya disebutkan doanya Allahumma amutu wahya gitu ya. Nah, aku mati dan juga hidup karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika doa ini yang terus kita panjatkan dari mulai membaca 30 tadi, kemudian juga ada juga yang rutin membaca surat Al-Mulk itu ya. Kemudian juga ada tambahan Insya Allah ini sebuah kebiasaan tentu bagi orang-orang beriman ini, sebuah kenikmatan karena ketika Allah cabut nyawa kita dalam tidur kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan betapa indahnya ya orang-orang yang dimatikan dalam keadaan husnul khatimah ini. Kalau kita lihat di medsos begitu iri kita, ada orang yang dalam keadaan sujud gitu ya. Kemudian dalam keadaan membaca Quran, bahkan ada yang sedang ceramah, kemudian Allah cabut nyawanya. Sebuah kenikmatan yang tentu bagi orang beriman ini akhir yang sangat baik, husnul khatimah, dan tentu Allah akan tambahkan kenikmatan bagi orang yang keadaan husnul khatimah yang meninggalnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang juga Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah.
merasa Allah sebagai penjaga ini, seringkali kita eh, lupa gitu ya. Karena mungkin dalam keadaan kita sehari-hari interaksi dengan orang gitu ya. Ketika ada orang yang lebih tinggi dari kita secara jabatan, kedudukan, atau mungkin kemampuannya, dan ketika mereka memberikan perlindungan atau penjagaan atau pemberian kepada kita, seringkali eh, perasaan ini tidak lagi tergantung kepada Allah gitu ya. Seolah-olah wah dialah yang sudah berjasa banyak kepada kita gitu kan. Ini mengikis rasa ini gimana supaya tidak dalam keadaan tergelincir gitu. Baik, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Tentu lafaz yang kita eh, dawamkan dalam lisan kita, yakni astagfirullah, la quwwata illa billah. Ya, jadi atau la haula wala quwwata illa billah. Itu membuat kita menjadi paham betul bahwa setiap apa yang kita kerjakan pasti ada ketidaksempurnaannya, dan pasti setiap apa yang kita upayakan itu kan hasil akhir punya Allah. Kalau kita lihat contoh beberapa, yang paling monumental itu Ibunda Hajar. Ibunda Hajar itu ketika beliau bertanya dalam hadis Bukhari kepada ayahanda Ibrahim, apakah kau hendak meninggalkan kami? Nggak dijawab. 2 kali beliau tanya, apakah kau hendak meninggalkan kami? Nggak dijawab. Tapi ketika dirubah pertanyaannya menjadi pertanyaan tauhid, apakah ini perintah Rabbmu? Maka seketika itu juga Nabi Ibrahim langsung menoleh dan kemudian menjawab, betul, ini perintah Rabb. Maka seketika itu juga Ibunda Hajar mengatakan bahwa, oh baiklah, kalau ini memang betul-betul perintah Rabbmu, maka Rabbmu pasti tidak akan menyia-nyiakan aku. Artinya ketakutan yang mendasar untuk seorang perempuan dengan bayi yang lemah di tempat yang tidak bertuan, pasir badainya luar biasa, perompaknya, belum binatang liar, belum wah macam-macam. Tapi beliau begitu dibilang sebaik-baik tempat berlindung adalah Allah, maka juga pasti urusan saya pasti diurus sama Allah. Maka yang beliau lakukan ketika air susunya habis, kemudian perbekalan juga udah habis karena cuma disisakan 1 kerbah. Maka ketika Ismail alaihissalam itu sakaratul maut, dehidrasi, kelojotan, nangis, kejer, maka yang dilakukan oleh Ibunda Hajar bukan berpasrah kepada apa yang Allah SWT sudah berikan. Kan bisa saja beliau menjadi seorang fatalis begitu ya. Ya udah kan Allah yang bikin saya di sini, ya udah biar Allah aja yang ngurus anak saya kayak gimana. Enggak. Yang beliau lakukan adalah ikhtiar. Maka ketika mendengar suara itu carilah ke bukit. Maka lari beliau ke sofa. Beliau lihat di Marwah itu ada seperti air karena dalam panas yang cukup, kalau yang namanya, kalau kita pernah lihat Fata Morgana itu kan kayak ada air gitu ya. Maka itu langsung turun. Jaraknya itu 487 meter point to point Safa Marwah. Jadi kalau sampai bolak-balik 7 kali itu 3,5 kilo kurang lebih. Tapi bukan yang mermer pakai kipas angin, pakai AC, ada zam-zam di tengah seperti sekarang ya. Tetapi bayangkan bahwa Ibunda Hajar ketika itu mempelopori jalan, membuka khazanah pemahaman kita bahwa ikhtiar harus kita utamakan. Maka yang beliau lakukan adalah di tempat berpasir berbatu dengan kaki yang berdarah-darah itu, beliau terus lakukan bolak-balik Safa Marwah itu. Tetapi tidak pernah beliau berharap bahwa mudah-mudahan ada di Safa, mudah-mudahan ada di Marwah. Marwah jelas-jelas nggak mungkin muncul air, tapi di Safa, kalau secara logika saja kita pakai logika sederhana saja, cari air itu di ketinggian atau di kerendahan. Dari situ saja kita sudah tahu bahwa mencari air itu di kerendahan, bukan di ketinggian. Tapi perintahnya kan disuruh ketinggian, maka dicapainya ketinggian dulu karena ketaatan. Dan ketika akhlak para nabi dan keluarganya yang soleh-soleha itu, kemudian ada 3 yang pernah kita bahas ya cirinya. Tidak banyak berpikir tapi banyak zikir.
Tidak pakai akal tapi pakai tawakal. Tidak pakai logika tapi pakai takwa. Maka takwa, tawakal, dan zikir ini yang membuat mereka menjadi senantiasa dibantu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan mencerahkan. Silakan Yang lain, silakan. memberikan tanggapan atau pertanyaan ya. Ini Bunda Dina mau langsung bertanya. Kepasrahan kepada Allah atas setiap apa yang Allah takdirkan erat kaitannya dengan ketauhidan. Betul. Bagaimana agar kita bisa selalu fokus kepada Allah dan yakin bahwa apapun yang dari Allah itu yang terbaik. Lagi ngantar orientasi ke pesantrennya kakak. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik, bertanyalah kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita menjalankan kebaikan yang dipersyaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Artinya begini. Untuk ukuran orang sederhana seperti kita yang ibarat ibadahnya ya ala kadarnya aja gitu ya. Kira-kira sholat 5 waktunya udah diperbaiki semua belum? Artinya gini, kalau belum memenuhi persyaratan minimum, siapa di antara kita yang belum selesai menghatamkan kitab fikih sholat? Maka gali lagi, mesti diperdalam lagi tentang fikih sholat itu. Diulang lagi kalau misalnya kita pernah belajar fikih sholatnya udah nggak tahu umur berapa waktu masih sekolah zaman dulu misalnya. Tetapi ketika dia memahami bahwa ini Allah harus saya pahami dari sisi fikih sholatnya. Artinya apa yang kita kerjakan selama ini sudah pasti mendapatkan ponten atau belum dari Allah SWT. Maka ketika kita yakin semua, ini tahu nih, ini hadisnya siapa, ini hadisnya siapa, ini hadisnya siapa, bacanya apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak harus hafal ya, tetapi paling tidak kita tahu dan kita sudah menjalankan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Karena ada beban untuk kita yang kemudian kita diminta oleh Rasulullah SAW itu untuk shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti memang harus masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar bahwa saya harus salatnya begini. Gitu. Nah, tidak hanya selesai sampai di situ, kita juga bisa memasukkan bagian-bagian yang jika kewajiban-kewajiban sudah kita jalankan, maka sunnah-sunnahnya sudah kita teliti belum? Gampangnya gini. Kata Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu fi abadihi yaumal qiyamah as-salah. Fa idza salahat sa'iru amali, fa idza fasadat sa'iru amali. Jadi kurang lebih pemaknaannya begini di atas itu. Yang paling awal dihisab oleh Allah SWT pada seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Maka kalau kita nggak menempuh jalan menghatamkan kitab fikih sholat, maka berarti ada keraguan di kita, berarti belum tentu semuanya benar. Gitu kan ya? Bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, yang kemudian Rasulullah SAW menyatakan ada orang ibadah 60 tahun, tapi nggak diterima karena sujudnya punggungnya nggak lurus, rukuknya punggungnya nggak lurus. Berapa banyak di antara kita yang kemudian ketika terpaksa masuk ke sebuah masjid, sebuah musola, sehingga jarak sajadahnya itu tidak sesuai dengan tinggi badannya. Kalau dia posturnya agak tinggi, agak repot untuk bisa ikut sama orang yang 160 ke bawah. Kalau dia udah mulai 170, 180, dia harus menyesuaikan dengan pola berdirinya dia dari jarak sujudnya. Karena ketika badannya melengkung, wah repot itu. Nah, terus bagaimana dengan yang kata Rasulullah SAW, kalau misalnya baik sholatnya maka baik semua, kalau rusak sholatnya rusak semua. Maka perhatikan oleh kita, di hadis itu Allah SWT tidak langsung serta-merta di hari kiamat itu langsung azab dia sesuai dengan amalnya, enggak. Allah Maha Rahman. Allah itu Arhamar Rahimin. Maka yang dihadirkan adalah, coba malaikat kamu cari sholat-sholat sunnahnya ada nggak yang bisa dijadikan sebagai penyempurna sholat wajibnya. Nah, dari situ kita harus menaikkan level sholat sunnah kita. Bagusin sholat sunnahnya.
Begitu juga dengan zakat yang wajib, dengan infak sedekahnya. Begitu juga dengan haji yang wajib, dengan umroh-umrohnya. Begitu juga dengan saum yang wajib, dengan saum-saum sunnahnya, dan seterusnya. Sehingga kita meyakinkan diri bahwa ketika kita sudah memenuhi standar requirement yang Rasulullah SAW hadirkan dengan berbagai macam pola ibadah, begitu juga Allah SWT sudah menentukan harus begini, harus begini, harus begini, dan seterusnya. Jangan ini, jangan itu, dan seterusnya. Kita hitung-hitungan deh, kita bikin mutabaah diri kita sendiri. Hari ini yang sudah dikerjakan apa saja, besok mau gimana. Nah, maka dengan konteks itu kita tidak akan masuk ke dalam sebuah pemahaman yang keliru, nggak akan fail. Gitu. Jadi, minta saja pertolongan sama Allah SWT dalam konteks di surat 3 ayat 8 itu kan kita boleh minta keistiqomahan ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan dibuka surat 3 ayat 8. Begitu juga dengan doa yang Rasulullah SAW sering bacakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau buat sekeluarga, Aira, Alicia, jadi tsabbit qulubana ya ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Atau doa yang paling sering kita minta tuh, Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Bisa juga dengan memohon kepada Allah dengan pola doanya Imam Hasan Al-Basri. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Atau minta pakai bahasa Indonesia saja. Gitu. Ngendikan Jawi nggih saged. Nyari Sunda ke biasa. Gitu. Yang penting jangan pakai bahasa Betawi, songong katanya kalau berdoa. Ya Allah, gue minta sama lo, kasih ngapa mau gue, gitu kan ya. Mana boleh berdoa begitu. Bercanda doang yang orang Betawi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga Allah nanti akan menolong kita untuk kita tetap senantiasa berada dalam jalannya. Wallahu a'lam. Mbak Santi di Depok. Bagaimana pertanggungjawaban kita sebagai pemilih, ternyata pemimpin yang kita pilih tidak amanah dan tidak sesuai dengan janjinya. Nah, ini resikonya pemilih kan begini. Artinya gini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Mbak Santi bisa lihat surat 4 ayat 85. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan begini, jangan pernah memberikan penilaian kepada seseorang kecuali kita melakukan 3 hal. Yang pertama, bermalam bersamanya. Yang kedua, bersafar bersamanya. Yang ketiga, bermuamalah bersamanya. Di antara sekian banyak orang nih, yang kalau dipretelin, saya bisa nilai siapa saja. Kalau diurut gitu ya, sama Tenadia bisa menilai, sama Ustadz Khalis pernah bisa menilai, sama Mbak Dewi Ratih bisa nilai, sama Mbak Reni Jayusman bisa nilai, sama Bu Sulfia, sama Mas Rizky Akmalsyah, sama Mbak Nita, ya. Sama Mbak Ai, sama siapa lagi ya? Bu Irni, sama Mbak Mei, ya. Sama siapa lagi? Rusuk semua, Bu Luli, ya. Bu Dusindari, siapa lagi? Mbak Sari, gitu. Bu Iis. Saya bisa melakukan penilaian-penilaian itu, Mbak Dina, Mas Elo, Mbak Yuni. Siapa lagi di sebelah? Ada halaman kedua nih. Oh, banyak, ada Mbak Nitang, ada siapa lagi? Banyak loh. Ada Unianti, ada Mbak Yani, ada banyak nih. Ada Teyola. Ya. Jadi yang sudah pernah berinteraksi dengan 3 hal tadi, bermuamalah sudah pernah, ya, bermalam bersamanya sudah pernah, bersafar bersamanya sudah pernah. Nah, minimal kita sudah pernah bermuamalah bersamanya. Gitu. Nah, sehingga kita bisa punya penilaian. Nah, karena kalau kita sudah bersafar, kita sudah bermuamalah bersamanya, kita sudah bermalam dan bersafar bersamanya, akan muncul aslinya. Maka milih pemimpin
nggak boleh yang kita nggak kenal. Tapi kalau cuman katanya atau kita bisa lihat dari profil gitu ya, dia seperti apa profilnya gitu ya. Kalau cuman misalnya ngadu CV gitu ya, oke, katakanlah ada CV yang beberapa yang bagus ini profilnya begini, profil begini, maka kita cari yang paling soleh yang mana, yang paling amanah yang mana, gitu. Maka kalau kemudian dia ternyata tidak amanah dan tidak sesuai dengan janjinya, siapa suruh milih dia, gitu kan. Nah, ini jadi pertanggungjawaban kita. Makanya menjadi hati-hati dalam pemilihan siapapun gitu ya, untuk kemudian kita masuk ke dalam sebuah pertanggungjawaban kita. Wallahu alam. Dan Nadia mah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, ini tentang harus bagaimana menyikapi mimpi ya, Dek. Mimpi baik maksudnya. Kan saya itu cuma ya mulung amal di bawah receh lah udah, kayak misalnya tahajud call ya. Saya minta sama Allah dimudahin gitu biar sampai akhir hayat bisa bareng-bareng orang-orang soleh. Nah, tadi malam itu kan saya tiba-tiba nih mimpi ngintip di balik pintu, lihat ada Paselo sama temen-temen lagi teriak-teriak bangun-bangun gitu-gitu. Nah, saya cariin Bu Dwi kok kemana ya gitu. Nah itu habis itu jam 3 tuh beneran jadi nyata gitu. Yang bangunin tuh Paselo gitu kan. Nah, nyikapin yang kayak gitu-gitu terus di luar itulah, selain itu kan minta petunjuk terus sama Allah. Ingat kata Ude, minta sama Allah urusin yang sekecil apapun gitu. Dan itu tuh seperti jadi nyata gitu loh Ude. Menyikapi yang seperti itu gimana Ude? Iya, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Jadi mimpi itu kalau di dalam Islam dihukumi ada 3. Ada mimpi yang dari Allah, al-hilm. Ada mimpi yang datang dari angan-angan manusia. Ada mimpi yang datang dari setan. Nah, ini yang bisa ditakwil cuma 2. Yang mimpi yang datang dari Allah dan mimpi yang datang dari setan. Ciri-cirinya apa? Mimpinya adalah tidak dalam keadaan mendekati waktu bangun. Jadi kalau mendekati waktu bangun berarti ini bukan mimpi yang bisa ditakwil. Nggak usah dianggap. Gitu. Anggap aja ini apa namanya, cuman kembang tidur lah. Gitu. Kita ngobrol nih misalnya, Uni Yanti ngobrol sama ibu-ibu, ketemu di mana gitu, terus ngomongin apa, pakai cincin emas, pakai gelang emas, pakai apalah segala macam gitu ya. Terus tiba-tiba ngobrol, nih beli di mana, modelnya bagus. Ciki ini bagus-bagus. Oh iya, ini waktu saya beli di Padang dikasih orang tua saya. Di Padang katanya emasnya lebih bagus. Oh ini kalau ini di Saudi katanya, oh habis ngomongin emas, Afan. Tiba-tiba ngimpi pakai gelang segede ban Vespa misalnya gitu. Maka itu mimpi yang datang dari angan-angan manusia. Lupakan. Nggak bisa ditakwil. Nah, mimpi yang bisa ditakwil yang seperti apa? Nabi Ibrahim itu pernah datang kepada mimpinya seorang janda di Rusia, di Bukhara. Dia punya bayi yang buta, ada selaput di matanya. Tiap hari dia minta terus sama Allah, ya Allah sembuhkan, ya Allah sembuhkan, 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 sembuhkan. Itu yang namanya rutinitas doa, itu enggak kelar-kelar. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim datang kepada beliau di saat beliau tidak sedang mau bangun. Artinya gini, kalau misalnya kita tidur jam berapa nih? Jam 10 misalnya. Jam 10. Terus bangun jam 3 gitu. Maka di jam 3 kurang itu mimpi, berarti nggak bisa ditakwil. Tapi kalau tiba-tiba tidur jam 10, jam 1 kebangun karena mimpi, nah itu mimpi yang bisa ditakwil biasanya. Dan itu jarang. Gitu. Nah, kemudian mimpi yang datang kepada seorang janda di Rusia ini, kemudian Nabi Ibrahim datang kepadanya, saya Ibrahim, tolong ibu panjangin sabarnya. Maka subuh harinya ketika itu kelopak mata si bayi ini ada selaput yang terkelupas gitu di korneanya. Maka diambil,
kemudian diajarkan Al-Quran, diajarkan sunnah, gitu. Maka dia menjadi mufti di usia 13 tahun. Umur 9 tahun sudah hafal Quran. Gitu. Dan dia sebagai orang yang ingatannya sekali dengar. Jadi sekali dengar langsung ingat. Jadi kalau misalnya ada hadis mu'an'an gitu ya, ada 9 orang, media dengan persis menyebutkan 9 orang nama itu dan berurut. Jadi satu kali dia pernah didaulat oleh beberapa ahli hadis. Ditanya, coba kamu sebutkan hadis dari anu bunyinya begini. Dia bilang, ma'adri, saya nggak tahu. Terus tuh, bacain lagi. Ada 100 hadis dibacain. Maka dia katakan ma'adri. Semuanya ma'adri. Nggak tahu. Loh, katanya ahli hadis. Kok bisa bilang nggak tahu? Yang saya tahu adalah matan yang pertama itu hadisnya di urutan ke 27 dari sisi sanadnya. Jadi sanad yang nomor 17, nomor 27 itu matannya di hadis yang pertama. Jadi harusnya bunyinya dari anu bunyinya begini. Dan dia semua urut dikoreksi semua yang dia acak-acak sama para ulama tadi itu, yang dia acak-acak itu kemudian jadi dibenerin semua, dikoreksi semua. Siapa ini? Kita kenal beliau sebagai Imam Bukhari. Nah, itu yang orang tuanya dapat mimpi dari Allah. Nah, kalau mimpi yang datang dari setan bagaimana? Biasanya membuat kita nggak nyaman. Dan biasanya memory disorder, ngaco. Ada teman SD sama tetangga depan rumah, sama family kerabat jauh yang tidak sekota sama kita, terus ada yang lain, itu nyampur jadi satu. Ya. Yang dikejar banci lah, apalah, pokoknya nggak nyaman banget. Sampai apa namanya, kalau orang Sunda bilang tuh erep-erep gitu. Ada yang geragapan kayak mau jatuh apa segala macam dan seterusnya gitu. Atau jatuh dari apa namanya, ketinggian dan seterusnya. Jadi begitu kaget gitu ya, maka yang begitu itu mimpi dari setan. Nah, apa kata Rasulullah SAW kalau ada mimpi seperti itu? Yang pertama, tiupkan ludah ke kiri dengan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan meludah ya, tapi meniupkan ludah. Untuk apa? Untuk menghina setan yang sedang mengganggu. Yang kedua, disuruh pindah posisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sholat. Tidur itu sebaiknya memang miring kanan. Ya, dimulai dengan miring kanan. Setelah itu boleh menengadah atau menelentang. Gitu. Tapi kalau miring kiri, sebaiknya jangan. Karena dari sisi medis sekalipun, banyak nggak bagus. Perut kita itu, asam lambung itu menjadi, apa namanya, kita akan bangun dalam keadaan asam lambung menjadi tinggi. Karena dia memenuhi sampai usus 12 jari itu yang ketutup sama kelepnya perut, itu dia akan berusaha untuk apa namanya, mengganggu metabolisme tubuh kita. Lagi pula jantung itu adanya agak sebelah ke kiri. Jadi ketika terhimpit ke sebelah kiri, maka aliran darah ke otaknya itu menjadi berkurang. Sehingga kalau sampai hipoksia, naudzubillah min dzalik gitu, maka memory disorder. Orang menjadi ngaco pikiran. Nah, kalau kanan aman gitu. Kalau menengadah juga aman, insya Allah. Nah, kemudian setelah yang pertama ta'awuz, tiup ludah ke kiri, dipindah posisinya gitu ya. Ada yang ketiga yang Rasulullah SAW sampaikan, fala tuhaddisu minan nas, maka jangan pernah disampaikan kepada orang lain yang buruk-buruk itu. Tapi kalau masalah teriak-teriak manggilin tahajud ya enggak ada yang salah gitu. Itu kembang tidur tadi itu. Dan betul beliau yang telepon sepakat. Karena yang piket pules kayaknya. Pak, lagi ngadon pempek atau juga. Baik.
Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Dan ada kabar baiknya, Sadodi. Tadi kan Ya, tadi Sadodi ngebahas tentang sholat ya. ya. Dan alhamdulillah kompilasi rekaman tentang fikih sholat yang sudah berseri-seri itu sudah dikumpulkan oleh Mas Masya Nanda Allah, dan Masya Allah. tinggal ditambah dengan sedikit tambahan dari Uda aja sebagai pembuka ini. Siap, Nanti siap, saya siap, siap. kirimkan ininya di Google Drive. Taib, taib. Masya Dan ini Allah. insya Allah akan ditawarkan ke jemaah. Mudah-mudahan ini kan jemaah yang mungkin ikut sholat dari episode pertama sampai akhir ini juga butuh refresh ya, butuh murojaah gitu ya. Dan Ya, ini bentuknya audio jadi mudah, tinggal ya. sambil jalan di mobil atau apa gitu, sambil masak tinggal di setel aja di ada suara udah untuk menjelaskan tentang bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini Nanti tidak insya Allah amat kalau yang pakai Android nanti insya Allah saya tambahkan dengan aplikasi sholat yang pakai model dari mulai dalilnya, gerakannya, videonya, bahkan sampai manfaat kesehatannya ada di situ semua. For free. Alhamdulillah, masyaAllah. Terus nikmatnya bermulazamah ini dengan para guru Masya ya. Allah. Masya Allah. Kita sama-sama dapat nasihat, pencerahan, taujihat, dan berbagai macam hal kebaikan. Dan tentu ini menjadi pentingnya kita berkumpul dengan orang saleh ini, saling menasehati ya. Karena nasihat dari orang ini yang paling penting menjadi kewajiban untuk kita semua tadi ya. Bukan hanya para guru yang memang sering menasehati kita, tapi juga kita saling menasehati dengan sesama menjadi bagian yang kewajiban seorang muslim dengan muslim. Itu adalah hak kita dari seorang saudara kita adalah mendapatkan nasihat. Karena itu atau sobil haqi atau sober ya. Kita saling menasihat dengan kebaikan, dengan kebajikan dan juga kesabaran. Ya kan? Karena itulah mari kita sama-sama saling mendoakan, dan yang penting juga bagi yang sedang sakit Allah segera angkat penyakitnya, dan juga kalau ada yang sedang kesulitan Allah angkat kesulitannya dan Allah ganti dengan yang terbaik gitu ya. Dan itulah mari kita sama-sama dalam hati kita mendoakan saudara-saudara kita ya ada di majelis ini, di majelis keluarga Indonesia, baik yang hadir di Zoom ini maupun yang belum sempat hadir. Kita doakan mudah-mudahan makin banyak yang hadir mendapatkan ilmu dari para guru kita, dan juga jangan lupa untuk share juga kajian-kajian ilmu ini untuk saudara kita, tetangga kita, sahabat kita, dan mudah-mudahan banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dan kita dapat amal jariahnya. Ini amal yang sangat mudah, tapi sungguh ini luar biasa karena amal jariah itu terus mengalir kepada kita menjadi amal yang mungkin kita akan menemukan di akhir kelak. Ternyata takjub itu betapa besar ya. Amal yang sangat sederhana, hanya ngajak kajian, share link kajian. Ternyata ini adalah amal yang Allah lipat gandakan untuk kita semua. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah Baik, barakallah. memberkahi kita semua, dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.